Halo para pendengar, selamat datang dan kembali lagi dengan aku di channel Pulang Kamar. Dan pada kali ini aku akan membahas tentang salah satu mitos misteri mengenai salah satu sosok, yakni Keblek dari Jawa. Dan sebelum mulai, jangan lupa buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan jangan lupa buat komen jika ada hal, mitos ataupun misteri yang kalian rekomendasikan buat dibahas di channel ini. Kalau begitu kita mulai ceritanya. Kita tahu jika di tanah Jawa sudah ada banyak sekali mitos dan misteri yang sudah tersebar dari zaman dahulu hingga saat ini. Dan bahkan yang menariknya ada beberapa orang yang masih percaya dengan beberapa mitos dan misteri tersebut. Salah satu yang banyak dikenal dan dipercaya oleh banyak orang adalah sosok mitos, atau ada yang menyebut mereka dengan istilah hantu. Dan kali ini aku akan membahas salah satu sosok mitos ini. Dan aku akan membahas sosok yang cukup dikenal di Pulau Jawa, yakni hantu Keblek yang berasal dari tanah Jawa. Menurut budaya Jawa yang dikisahkan menurut tradisi lesan, Keblek adalah lembut pencuri beras. Keblek ini merupakan makhluk jadi-jadian atau makhluk halus yang dipelihara seseorang dan diberi tugas mencuri beras oleh orang yang memeliharanya. Jika mendengar suara ini seperti suara blek gitu, masyarakat biasanya langsung menutup pintu dan segera memeriksa apakah wadah beras atau pendaringan beras tempat menyimpan beras itu sudah tertutup rapat atau enggak. Bagi kalian yang penasaran apa itu pendaringan beras adalah suatu wadah berbentuk seperti tempayan kecil tetapi hanya untuk menyimpan beras. Pendaringan biasanya ditaruh atau ditempatkan di kamar orang tua atau di setong, yang merupakan ruang tengah khusus menaruh beras atau pendaringan. Tetapi juga tempat ini konon disemayami oleh Dewi Sri yang selalu memberi kemurahan berupa beras. Dipercaya bahwa Keblek merupakan makhluk lelembut yang memiliki wujud seperti binatang, lebih tepatnya memiliki wujud seperti burung. Bahkan ada pula yang menyebutkan bahwa sosok Keblek ini mirip dengan seekor ayam jago. Terus ada yang menyebut seperti kelelawar, hingga ada yang menyebutkan seperti kalkun. Meski berbeda versi, tapi yang jelas sosok Keblek ini memiliki wujud seperti hewan berwarna hitam. Sosok makhluk halus ini dinamakan Keblek karena suara khas yang dari kepakan sayapnya yang berbunyi blek blek blek, seperti yang aku sebutkan di awal tadi. Beberapa orang bahkan percaya jika kehadiran Keblek ini merupakan pertanda jika orang di sekitar atau saudara akan ada yang meninggal. Bukan berarti burung tersebut adalah si pencabut nyawa. Sebagian orang percaya jika burung atau sosok tersebut hanya menyampaikan kabar saja mengenai akan meninggalnya seseorang. Ada pula mitos lainnya yang lebih mengerikan tentang sosok yang satu ini. Bagi mereka yang tidak suka dengan keberadaan sosok ini dan kemudian berhasil menangkapnya hingga membunuhnya, maka orang tersebut dipastikan akan meninggal dalam waktu dekat. Sebaliknya, jika mereka yang tidak suka dengan keberadaan sosok ini namun tetap membiarkannya, maka orang tersebut kabarnya akan mendapatkan imbalan, entah itu berupa harta ataupun yang lainnya. Sejak zaman dahulu, cerita tentang sosok Keblek ini telah diceritakan secara turun-temurun dan berkembang, khususnya di lingkungan masyarakat Jawa.
Bahkan sosok ini dapat ditemukan dalam beberapa ornamen pewayangan atau relief candi-candi yang ada di Indonesia. Meski merupakan bagian dari sejarah, namun nyatanya sosok misterius ini semakin lama semakin dilupakan oleh masyarakat Jawa. Padahal Keblek ini merupakan bagian dari sejarah masyarakat Jawa yang meskipun keberadaannya sangat diragukan dan bisa dibilang menjadi salah satu urban legend, tetapi sosok yang satu ini tetap patut diabadikan karena merupakan bagian dari sejarah. Itu tadi pembahasan tentang mitos dan misteri salah satu sosok, yakni Keblek Jawa. Apakah kalian percaya atau enggak? Hal itu aku serahkan kepada kalian semua. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan update kisah dan cerita horor dari channel ini. Selain itu juga kalian bisa ikuti sosial mediaku, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, dan ingat jangan lupa cek kolong kamar kalian sebelum tidur.